Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Modul Human Resource pada Sistem Penggajian Koptiko Kabupaten Bogor berbasis ODO. Yang terhormat Ibu Rizka Luciana Pratiwi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu IRP. Yang terhormat teman-teman yang sudah hadir dalam sesi presentasi kali ini. Sebelum kita memulai pada bab pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama, Saya Fahri Rahman Hardi dengan NIM 1924801. Saya Muhammad Abdul Haris dengan NIM 192480060. Hisham Farizan dengan NIM 19248064. dengan saya sendiri, Lutfi Nur Saibani, dengan NIM 19248068. Saya Raffi Alif Rangbanani dengan NIM 19248220. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Menurut Freddy dan Harman, tahun 2021, di era seperti sekarang ini, teknologi komputer menjadi suatu keharusan dalam mengembangkan bidang usaha. Teknologi saat ini telah banyak mengubah manusia dalam menyelesaikan semua pekerjaan. Sebagai penggunaan teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan teknik yang akan berkembang selanjutnya, sehingga generasi penerus tidak tertinggal dalam memanfaatkan teknologi yang jauh berkembang. Sejalan dengan menurut Hakim tahun 2019 bahwa kehadiran teknologi komputer di tengah masyarakat, khususnya Indonesia, telah terbukti dengan banyaknya penggunaan komputer pada instansi memanfaatkan teknologi yang dilengkapi dengan aplikasi yang bisa membantu pekerjaan lebih efisien dan stabil. Perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi cara kerja secara individual dan sistematis, salah satunya di bidang koperasi. Menurut Asrori tahun 2022, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat memanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah pengelolaan dan pengecekan rincian gaji pegawai. Lalu yang kedua, mempermudah melakukan monitoring terhadap kehadiran pegawai. Yang ketiga, mempermudah pegawai untuk melihat dan mencetak slip gaji. Yang keempat, memenuhi nilai tugas proyek mata kuliah kali ini. Lalu ada manfaat. Yang pertama, membantu memberikan tahapan cara penggunaan ODO. Yang kedua, membantu memahami mengenai ERP, software ODO, dan modul human resource. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi modern. Yang keempat, memastikan karyawan menerima pembayaran gaji yang tepat waktu dan benar. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup pada sistem pengajian Kopti Bogor. Yang pertama ada modul employee. Modul employee adalah salah satu modul yang berfokus pada manajemen data karyawan. Dengan modul ini, perusahaan bisa menyimpan, mengelola, dan monitoring informasi karyawan mulai dari data pribadi, jabatan, status pekerjaan, hingga catatan penting lainnya. Yang berikutnya, modul attendance. Modul attendance adalah aplikasi untuk mengelola dan monitoring kehadiran karyawan berserta dengan laporannya. Berikutnya ada modul payroll. Modul payroll merupakan modul yang ada di dalam software ERP itu sendiri, yang bertugas dalam memudahkan proses penggajian karyawan, perusahaan beserta pengarsipan pajak karyawan yang setiap bulannya. Lalu yang terakhir ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah absensi yang berpengaruh untuk penggajian pegawai seperti jumlah kehadiran, izin sakit, atau cuti, tetapi hal rumit lainnya tidak dibahas lebih lanjut. Ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori, yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi Alif. Definisi ERP. Enterprise Resource Planning ada software yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
informasi bisnis dalam sebuah perusahaan. ERP juga digunakan untuk berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. Misalnya perusahaan dapat memanfaatkan untuk mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selain itu, ERP juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pengajian, memastikan akurasi dan efisiensi dan pembayaran gaji karyawan. ERP merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan sebagai proses bisnis dalam satu platform, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi secara real time. ODO adalah sistem ERP yang berbasis open source yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dan membantu meningkatkan kinerja perusahaan. ODO adalah suatu aplikasi ERP modern yang dapat digunakan secara open source. ODO merupakan satu-satu sistem manajemen yang tidak digunakan hanya oleh perusahaan besar, namun juga dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan independen karena memiliki manfaat yang potensial dan sangat diterima oleh organisasi bisnis maupun perusahaan. Modul Common Resource dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi karyawan secara efisien. Modul ini mencakup berbagai fitur seperti pelacakan kehadiran, manajemen cuti, klaim pengeluaran, dan pengajian. Dengan menggunakan modul HR di ODO, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan dan manajer, serta memastikan bahwa semua data karyawan dikelola dengan baik dan akurat. Penggajian adalah semua gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya, para manajer, pegawai administrasi, dan pegawai penjualan. Biasanya mendapatkan gaji dan perusahaan yang jumlahnya tetap. Tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji per bulan. Penggajian adalah hal yang sangat penting dalam perusahaan. Penggajian pegawai dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti absensi, tun- pinjaman, tunjangan, hingga pajak. Absensi kehadiran sangat berpengaruh pada penghitungan gaji per pegawai di suatu perusahaan. Sistem pengajian. Sistem pengajian adalah proses yang digunakan untuk memerlukan untuk menentukan, mencatat, menaikkan dan mengendalikan tingkat gaji karyawan. Sistem pengajian mencakup berbagai komponen seperti upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Sistem pengajian yang efisien dapat membantu perusahaan dan dalam mengelola pembayaran gaji secara tepat waktu dan akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi tenaga. Oke, untuk pembahasan akan saya lanjutkan. Untuk pembuatan ERP di sini kami menggunakan Odoo dengan versi 18, yang dimana di sini mempunyai banyak modul dan beberapa keunggulan fitur yang terbaru. Untuk modulnya sebelumnya sudah dijelaskan oleh Alif, yang dimana ada CRM, penjualan, pembelian, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Terus untuk fitur yang barunya itu kayak uh, interface-nya yang lebih intuitif dan responsif, sama fitur multi-scan buat beberapa item sekaligus, sama sistem point of sale untuk kelancaran transaksi. Terus untuk use case-nya di sini hanya punya 3 aktor, yang dimana itu aktornya adalah admin, HRD, sama pegawai. Yang dimana admin itu memiliki use case yang mencakup keseluruhan dari use case HRD dan pegawai. Yang dimana seluruh use case ini juga diperlukan use case login. Jadi semua pekerjaan
di RP ini memerlukan login. Untuk activity diagram di sini adalah salah satunya ada menambahkan pegawai baru yang dimana sistem Odo hanya memberikan activity dengan menampilkan saja dan mungkin menyimpan data. Di, lalu untuk aktornya atau adminnya di sini eh, dia adminnya hanya perlu mengklik menu mode employee sama bagian new employee, terus mengisi form, lalu klik simpan data. Next, di sini ada activity buat bikin kontrak, yang dimana di sini ada HRD yang melakukan konfirmasi biodata calon pegawai, lalu admin yang meng, apa namanya, meng, berinteraksi langsung dengan sistem Odonya, yang dimana melakukan penyesuaian biodata, mode payroll, yang dimana sistem Odo ini activity cuma menampilkan juga sama sama menyimpan data pegawai yang baru, kontrak maksudnya. Sama di sini kurang lebih sama kayak ngisi ngisi data pegawai yang dimana mengisi form kontrak dan lain-lain. Terus next, ini activity diagram untuk menentukan gaji pegawai yang masuk ke modul payroll. Hmm, Bentar. Ya di sini ada kurang lebih sama HRD, admin sama sistem Odo juga, yang dimana HRD meminta ini menentukan gaji sesuai standar dan kriteria perusahaan. Nanti biar admin yang mengurusnya ke sistem Odonya dengan memasukkan kayak apa namanya, nyimpan indikator standar gaji lah ya, sama masuk ke menu penggajiannya. Di situ admin mengisi data pegawai yang baru sesuai biodata calon, terus mengisi informasi gaji dan bonus lain-lain. Itu lalu disimpan ke sistem ERP-nya. Terus next, in demo akan dilanjutkan ke Isan. Di sini saya akan menjelaskan demo pembuatan ODO-nya. Nah, langkah pertama yang bisa dilihat ini homepage ODO di aplikasi platformnya. Itu ada tulisan login dan coba gratis. Kita pencet ke bagian halaman loginnya. Nah, di bagian halaman login, dia akan meminta dua, itu email dan kartu sandi. Apabila kita belum punya, kita diharapkan untuk membuat akun dengan memencet tidak punya akun. Nah, di saat kita membuat akun, halaman registrasi, dia akan meminta tiga, email Anda, sama nama Anda, dan kata sandi. Ntar bisa langsung untuk mendaftar. Ketika sudah mencet daftar dan sudah bisa login, itu kita akan disuguhkan pilihan plugin apps-nya atau modulnya. Nah, di sini kita menggunakan modul Human Resource. Makanya kita pilih yang employees. Continue. Nah, di saat kita udah memilih modul aplikasinya, itu kita diminta untuk membuat kayak sebuah database sementara perusahaan yang harus kita buat. Di sini kayak kita contohnya mengisi nama first name dan last name-nya, terus emailnya, dan nama perusahaannya, ntar kita tulis nama Kopti, terus dan phone number-nya, kita masukin nomor kontak, country-nya Indonesia, language English, dan organisasi itu kayak total karyawannya yang saat ini ada berapa orang. Dan primary interest-nya itu karena kita masih kota sementara itu kita punya student interest. Nah, pas itu kita minta start now, lanjut. Nah, ketika kita sudah membuat database company kita akan masuk ke halaman dashboard pada awalnya.
Awal-awal memang terlihat dikit karena kita belum memasang modul plugin lain. Maka langkah pertama yang kita pilih adalah memencet di yang bagian atas kiri kan itu ada bagian apps, mungkin kurang jelas ya karena gambarnya kurang. Itu kita pas memencet apps, kita akan pilih ke halaman pilih modul. Di halaman pilih modul ini, kita menggunakan seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi kita menggunakan modul payroll, modul kontrak, dan modul absen. Bisa. Nah, kita pilih tuh, pilih satu-satu, pilih yang payroll, terus employees, dan employees kontrak. Nah, ini kita pas sudah mencet halaman employee, sebenarnya nanti di dashboard jadi banyak tampilan. Ini kita pencet ke bagian modul employee-nya. Nah, awal-awal ini kita masuk ke akun yang tadi kita sudah buat. Ini karena akun sudah kita buat, itu buat, terus ntar kita pilih new employees untuk mendaftarkan pegawai baru. Next. Nah, di sini untuk pegawai baru kita ambil contoh misalnya namanya Davi Riyandi dan bawahnya itu kayak jabatan yang dia tugaskan, ada emailnya, terus nomor telepon, dan misalnya dia punya atasan, misalnya manajernya siapa dan coachnya siapa. Nah, di bagian ini sebenarnya bisa kita tambahin detail informasinya, kayak ada personal information atau payroll gaji yang dia sebelumnya, atau kayak dia udah punya apa, nomor pajak atau apa, bisa kita masukin gitu. Nah, jika kita sudah membuat eh, pegawai baru, itu akan muncul di halaman employee-nya sudah bertambah. Bisa dilihat coba. Nah, ini kita pencet ke bagian modul payroll atau halaman penggajian. Lanjut. Nah, karena tadi kita buat employee kontraknya ya. Tadi kita udah membuat employee pegawainya. Ini kita buat kontrak pegawainya. Kita pilih ke pegawai tersebut yang sudah dibuat, terus kita beri nama misalnya. Di sini contohnya yang di paling atas itu ada Davi yang di kontrak kita namakan. Terus di bagian employee itu kita pilih arahkan ke pegawai yang ingin kita masukkan ke kontraknya. Terus misalnya kontraknya mulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Terus working schedule itu kayak dalam seminggu dia bekerja berapa jam. Terus work entry itu misalnya dia ya bekerja digajinya itu by working schedule atau sesuai absensi kayak seperti itu. Terus ini bisa kita ikut di saldo informasinya itu kan ada UAG itu di atas kiri. Bagian situ kayak gajinya per bulan kita masukkan berapa. Misalnya itu contohnya 3.500.000. Udah pas gitu sudah buat, kan ada bagian logo tuh di atas kanan itu kan masih new, running, expire, dan cancel. Nah, kalau kita ini untuk kontrak baru, maka kita pilih ke bagian running. Ntar kita cek. Ntar di bagian bawah itu dia akan muncul running dengan status berwarna hijau. Lanjut. Nah, ketika kita sudah membuat kontrak itu semua, maka kita yang buat itu adalah slip gajinya. Kayak tadi kan udah Firiandi kontraknya, nah, berarti kita buat slip gajinya misalnya. Udah di tanggal gaji nih, kita mau ngegaji si Daviriandi. Nah, pertama kita pilih kontrak yang sudah tadi kita buat di bagian kontrak. Terus dia ada periodenya, misalnya periode pertama atau kedua itu di tanggal berapa. Nah, di order dia sebenarnya bisa kita tambahin. Kayak misalnya ntar ada tanggungan biaya apa, atau dia ngerembes biaya apa, dan ya sebenarnya di bagian ada impor. Nah, ketik nih kan dia di bagian other info. Nah, di bagian other info misalkan kita ada tunjangan BPJS kesehatan, maka kita checklist di bagian include BPJS kesehatan. Ketika kita sudah memastikan semuanya itu sesuai, maka kita melakukan compute sheet atau lembar hitungnya. Jadi kita hitung secara otomatis melewati platform Odoo. Kita pencet compute sheet yang di atas kiri itu warna ungu. Terus next. Nah, jika kita sudah melakukan compute sheet, nah dia akan mengkalkulasi beberapa banyak
yang sudah kita input tadi. Misal contohnya, nanti kan awal gajinya berapa tuh? 3.500.000, terus dia dapat banyak tunjangan apa, dan tambahin BPJS Kesehatan. Jadi dia mendapatkan total gajinya sekitar 4.565.000. Ketika semua sudah bisa benar, maka ntar kita akan mencetak slip gaji. Lanjut. Nah, ini dia cetak slip gajinya yang sudah kita buat tadi. Nama ada Triandi dan totalnya itu total gajinya dia per bulan 4.565.000. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Muhammad Abdul. Oke, baik. Terima kasih, Isan. Di sini saya akan melanjutkan di bagian terakhir ya, kesimpulan. Simpulannya, implementasi sistem penggajian yang efisien dan terstruktur sangat penting untuk kelancaran operasional perusahaan, termasuk di Kopti Kabupaten Bogor. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses penggajian dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja perusahaan. Namun, perusahaan menghadapi beberapa masalah terkait penggajian seperti kesalahan perhitungan gaji. Oke, beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari perancangan ini. Yang pertama ini, pada saat ini proses penggajian di Kopti Kabupaten Bogor masih dibilang manual, berupa laporan absensi yang masih menggunakan kertas dan ditulis manual, sehingga proses tersebut menimbulkan penumpukan dokumen. Dengan adanya ERP payroll ini akan membantu dalam proses pengelolaan data gaji pegawai, sehingga admin yang menjalankan sistem ini memperoleh kemudahan dalam mengoperasikannya. Lalu yang ketiga, sistem informasi penggajian ini dapat meningkatkan kepuasan pegawai. Pegawai memiliki akses yang mudah ke informasi gaji mereka, termasuk rincian gaji, tunjangan, dan potongan. Hal ini membantu mendorong transparansi dan menjaga kepercayaan pegawai terhadap proses penggajian. Adapun saran yang pertama, pelatihan pengguna ya. Berikan pelatihan kepada staf dan admin untuk memastikan mereka memahami ya cara menggunakan modul-modul ODO yang diterapkan. Pelatihan ini akan membantu memaksimalkan pemanfaatan fitur-fitur sistem serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengoperasiannya. Lalu saran yang kedua, lakukan pemeliharaan rutin pada sistem ODO untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Selain itu, selalu perbarui sistem ke versi terbaru jika tersedia. Lalu saran yang ketiga di sini, mengingat pentingnya data karyawan dan penggajian, pastikan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti penggunaan autentikasi dua faktor dan pencadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan data-data penting. Lalu untuk saran yang keempat di sini, melakukan monitoring dan evaluasi berkala ya. Evaluasi kinerja sistem secara berkala untuk memastikan sistem ERP berjalan sesuai kebutuhan toko atau perusahaan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.